Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih untuk semua dears yang udah lama banget kita nggak saling sapa di live Instagram kali ini, tentunya bersama Wedding Market. Dan kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat spesial. Tapi sebelumnya, on behalf of Wedding Market, aku Cut Jessica senang sekali bisa menyapa dears pada sore hari ini setelah hampir cukup lama kita tidak live ya. Dan kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu mengenai tren dekorasi tematik wedding 2023. Jadi untuk para dears yang saat ini ya sedang prepare untuk rencana pernikahannya yang mungkin dalam waktu dekat akan dilaksanakan, harus nonton sampai selesai ya. Karena ini akan menjadi inspirasi atau referensi juga bagi para dears yang sedang mempersiapkan pernikahannya. Mudah-mudahan bermanfaat live kita kali ini. Jadi stay tune karena nanti juga ada surprise dari narasumber kita ya. Nah, sebelum kita undang ya narasumber kita hari ini, aku mau nunjukin dulu beberapa foto atau beberapa dekorasi, karena hari ini kita membahas soal dekorasi. Dan pasti semuanya juga udah tahu kalau kita akan live bersama dengan The Sketsa Group Decor ya. Jadi aku mau tunjukin dulu beberapa dekorasi dari The Sketsa Decor yang luar biasa sekali tentunya. Jadi langsung aja para dears yang penasaran, kita lihat dari yang pertama. Ini dia. Kelihatan ya. Cantik banget, oh my god, mewah banget ya. Ini tuh tema kayak garden gitu. Dan dikemas bener-bener elegan ya. Terus ada lagi dekorasi selanjutnya, pasti udah bisa nebak ya. Kalau yang ini tuh Ice Mountain. Cantik banget, mewah banget, bisa jadi referensi juga untuk para dears yang dalam waktu dekat mungkin akan melaksanakan pernikahannya dan kepengen punya dekor kayak gini. Wah, cakep banget ya. Ini Ice Mountain sebagus itu dan bener-bener real banget gitu. Jangan lupa di capture. Tapi kalau misalnya mau lihat lebih banyak lagi, tentunya di Instagram The Sketsa Group Decor juga lengkap banget ya. Kita lihat lagi untuk selanjutnya. Nah, kalau yang ini jungle ya, jadi banyak daun-daunnya. Bener-bener hidup banget ya. Kayak bener-bener nyata banget. Karena emang dekornya sebagus itu, luar biasa sekali. Oh my god, tuh kalian bisa lihat ya. Ini hanya salah satu dekor dari The Sketsa Decor dengan tema jungle. Kemudian masih ada lagi dengan tema under the sea. Wow, keren banget tuh. Coba komen dong untuk para dears yang sedang menyaksikan live kita, bagaimana dekorasi dari The Sketsa Decor yang luar biasa sekali, under the sea. Ini ada 2, satu lagi aku kasih lihat buat kalian. Tidak kalah menarik tuh, bener-bener nyata banget. Jadi kalau misalnya dears yang mau melaksanakan pernikahan dalam waktu dekat dan punya ide atau tema untuk dekorasi kalian, segera langsung konsultasikan ya, karena benar-benar bisa dibuat seril itu. Dan yang terakhir, ada satu lagi yang terakhir. Kalau ini waterfall, oh my god, cakep banget ya dears. Tuh, bener-bener lain daripada yang lain. Nah, yang penasaran, kita akan langsung ngobrol sama salah satu tim dari The Sketsa. Langsung aja kita undang. Sebentar, kita stop sharing dulu. Aku langsung undang The Sketsa untuk hadir bersama kita di sini. Oke. Buat para viewers, jangan lupa tetap stay tune ya sampai akhir live kita, karena tentunya kita akan membahas mengenai tren dekorasi tematik wedding di 2023. Seperti yang tadi dia sudah lihat, beberapa dekorasi tematik mulai dari garden, ada ice mountain, terus waterfall, ya kan? Ada jungle juga. Bayangin ya,
hutan bisa di-create sedemikian rupa di dalam ballroom. Keren banget. Jadi kalau misalnya zaman sekarang tuh kalau wedding udah nggak perlu ini ya, udah nggak perlu khawatir dengan tempat sebenarnya. Jadi tempatnya dimanapun selagi kita menggunakan jasa dekor yang luar biasa tentunya ya, pasti bisa mewujudkan impian-impian kita gitu. Aku udah coba invite, kita tunggu dulu untuk di accept. Ini dari Ruang Bunga. Anti mainstream banget tema-temanya, bener banget. Anyway, ini unable to join ya, The Sketsa. Kita coba invite lagi, sekali lagi. The Sketsa. Oke. Bener banget tadi dari Ruang Bunga, anti mainstream banget tema-temanya, setuju. Jadi dari dekornya aja kita udah bisa lihat. Oke, akhirnya sudah terhubung. Hai Cirina. Halo, Apa kabar? baik. Oke, Cirina boleh menyapa dulu teman-teman kita yang sedang menyaksikan live. Biasanya kita sapa dengan para dears atau dears. Mungkin boleh perkenalkan dari mana? Silahkan Cirina. Hai para dears, saya Rina, pimpinan The Sketsa Group Decoration. Pada hari ini terima kasih diundang oleh Wedding Market untuk mendiskusikan tentang tema wedding yang tematik. Oke, thank you juga Cirina sudah mau live bersama kita sore hari ini. Kita akan Sama. berbagi tips ya buat para dears yang mungkin dalam waktu dekat akan melangsungkan pernikahan, dan ada yang mungkin masih bingung ya Ci ya biasanya untuk menentukan tema dekornya di hari pernikahannya. Tadi tuh aku udah share juga beberapa dekor dari Cirina, The Sketsa. Keren banget. Waduh, bener-bener luar biasa banget. Itu tematik bener-bener yang real banget ya. Jadi kayak yang tema jungle tuh kayak bener-bener kita kayak lagi di hutan gitu ya. Dan kalau misalnya kayak waterfall tuh bener-bener kayak ada air yang jatuh gitu ya Ci ya. Keren banget ya. Iya. Luar biasa banget. Anyway, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, Cirina boleh kasih tahu dulu nggak, The Sketsa itu udah berapa lama sih di dunia dekor perwedingan ya? Ya, kita sudah 18 tahun berkarya di dunia dekorasi, terutama di dekorasi wedding. 18 tahun sih, oh my god, pantesan itu dekorasinya luar biasa banget. Emang usia nggak bisa bohong ya, Ci. Anyway, karena live hari ini spesial banget ya, Ci ya. Aku juga udah bikin tag di sini bahwa The Sketsa akan memberikan cashback 10% dari The Sketsa Decor untuk para dears yang dalam waktu dekat akan melangsungkan pernikahan dan langsung mungkin bertransaksi ya. Karena waktunya hanya 1 bulan ya. Anda bisa mendapatkan cashback 10% dari total transaksi yang bisa digunakan untuk lighting. Betul ya, Cirina? Ini Betul. spesial untuk para dears. Jadi kalau udah lihat dekor-dekor dari The Sketsa, boleh langsung nanti DM dulu ya. Dan boleh juga langsung cek di IG @Verena by The Sketsa ya Ci ya. Cirina, kedengaran nggak suara Ya, aku? dengar. Kedengaran ya Ci? Oke. Nah, Dengar. jadi Dears nanti boleh cek juga ya di Instagram @Verena by The Sketsa. Nah, tadi kita udah ngobrol-ngobrol sedikit sama Cirina, sudah 18 tahun ternyata The Sketsa. Jadi kalau misalnya soal dekor di dunia perwedingan sih sudah tidak diragukan lagi ya, secara sudah 18 tahun. Nah, sesuai dengan tema kita juga kan kita membahas soal tren dekorasi tematik wedding di 2023. Menurut Cirina sendiri, gimana sih caranya untuk mencari tema yang disesuaikan sama calon pengantin? Karena kan biasanya yang dimau tuh belum ketebak kadang-kadang gitu ya. Gimana nih Cirina? Biasanya kita melakukan initial meeting dulu dengan calon pengantin. Nah, di meeting itu kita akan brainstorming dengan calon pengantin apa saja yang mereka sukai.
Kita berangkat dari situ. Lalu kita akan juga bertanya common interest-nya mereka bersama apa, hobinya mereka bersama apa, mungkin bisnisnya mereka apa. Nah, semua informasi itu akan menjadi info pada saat kita menjadi ide dan referensi dari desain custom kita, gitu. Jadi memang karena kita custom design dekorasinya, makanya kita harus lebih tahu karakter dari pengantinnya. Jadi bersifat sangat personal, gitu. Jadi bener-bener diajak ngobrol dulu, dicari tahu kesukaannya dulu gitu ya Ci ya. Baru nanti Nah, ketemu tuh hasilnya, temanya jadinya apa. iya. Contohnya misalkan ya, aku cerita pengantin yang suka misalkan diving, mungkin kita bisa tawarkan ada besi. Lalu misalnya pengantin yang suka camping, misalkan kita mungkin bisa tawarkan temanya forest, gitu. Oh gitu. Kalau misalnya pengantinnya sukanya ngedrakor gitu Ci. Oke, nah kebenaran mungkin nanti akan menjadi tren 2023. Jadi dekorasi dari negara Korea itu akan menginfluensikan kita, jadi akan menjadi salah satu referensi ide untuk dekorasi kita mungkin ke depannya. Dengan tatanan bunganya yang warna-warni, konsepnya modelnya, rangkaian bunganya juga lebih yang bertekstur, seperti itu. Oh gitu. Ternyata di 2023 justru bakal ada tema ke Korea-Koreaan ya. Iya, belum lama ini kan Yunbin juga nikah tuh. Itu mungkin Betul. jadi salah satu ide inspirasi bakal tema wedding calon pengantin kita di akhir tahun 2022 dan awal 2023 ini. Gitu. Wah, iya iya iya. Apalagi kalau bicara soal Korea tuh kayaknya nggak ada yang nggak suka ya. Rata-rata kayaknya suka ya. Apalagi eh apa namanya kita tahu mungkin salah satu artis kayak gitu kayak yang Cici bilang Hyunbin menikah gimana orang-orang mungkin juga kepengen dekornya yang kayak gitu ya Ci ya. Iya, benar-benar. Nah bicara soal tematik Ci, elemen apa aja sih yang mendukung untuk dekorasi tematik? Oke, nah untuk mendukung elemen-elemen untuk mendukung dekorasi tematik itu tentunya kan dari struktur konstruksinya, bentuk dekorasinya, lalu teksturnya, kita juga pelajari materialnya, lalu detail-detail pernak-perniknya, warna, lighting, jenis-jenis bunga yang akan dipakai. Jadi ada beberapa elemen sih yang harus diperhatikan. Oke, berarti banyak banget ya sebenarnya ya kalau bicara soal tematik ya. Iya, jadi misalkan aku mungkin bahas sedikit ya kalau misalnya material gitu ya. Nah, itu Hmm. kita harus pikirkan sebagai orang dekorator apakah materialnya cukup hanya menggunakan styrofoam atau bahkan menggunakan kayu atau harus menggunakan konstruksi besi, bahkan resin, aluminium. Itu semua harus kita pikirkan untuk menunjang kekuatan dan ketahanan dari struktur si bangunannya. Contohnya, kalau misalkan kita bangun suatu kubah yang bentuknya bulat, ini kita ada pernah mendekor waktu itu salah satu bangunan teater yang di negara China. Itu bentuknya bulat seperti mata. Secara Hmm. struktur, itu sangat sulit bikin bulat seperti itu. Apalagi materialnya yang bisa membuat bulat itu hanyalah bahan styrofoam saat ini. Karena kalau menggunakan bahan yang lain, butuh waktu jauh lebih lama dan finishingnya itu lebih sulit. Jadi kita pakai bahan material styrofoam. Namun seperti kita tahu, bahan material styrofoam itu hanya berbentuk lembaran. Gimana cara teknik kita untuk membuat itu menjadi bulat? Nah itu yang harus kita pikirkan supaya Wah, iya. mencapai kontraknya Jadi itu. bulat dan Lalu juga untuk pernak-perniknya, iya, lalu pernak-pernik, misalkan juga yang tadi saya sebut furniture-nya, misalkan kalau temanya lagi gaya Betawi, jadi ada kursi-kursi Betawi yang menunjang yang harus dipakai di dalam tema dekorasinya. Untuk bunga, misalkan kalau temanya winter, nggak mungkin kita pakai warna merah. Sebenarnya sih bisa aja, cuma kan jarang ya kalau winter tiba-tiba warna bunganya merah, gitu kan. bener, Nah, jadi bener. itu warna bunganya kita sesuaikan, misalkan kita pakai warna putih, abu-abu, atau paling nggak express blue gitu, biru. Untuk warna bangunannya sendiri, kalau misalnya temanya winter, itu kita pakainya warna putih ataupun abu-abu. Seperti itu. Jadi warna dan jenis bunga itu ya ditentukan oleh tergantung temanya apa dulu gitu ya Ci ya. Iya sih, kalau misalnya ada spesifik tema dekorasi yang benar-benar harus kita
ikuti. Misalkan kita lagi temanya jungle, tropical gitu, kita harus pakai bunga jenis-jenis bunga-bunga tropical yang ada di, kita nggak usah jauh-jauh, yang ada di Indonesia dulu gitu. Benar-benar. Tapi biasanya yang paling jadi favorit ya apa sih untuk warna dan juga jenis bunga di dekorasi tematik itu, Ci? Oke, untuk saat ini warna bunga favorit mungkin aku bisa bilang mostly 70% dari klien aku requestnya Phalaenopsis itu adalah jenis anggrek bulan. Emang yang bisa di dye colornya, bisa dikasih pewarna supaya dia nggak cuma putih, tapi dia juga bisa warna baby blue, bisa warna peach, bronze. Oh gitu. Jadi itu yang jadi favorit ya. Iya, coba mungkin ramah, ramah, ramah. Nah, coba ya. Ntar aku ada sih sebenarnya mau Oh on iya boleh screen juga. bikin Bentar ya. langsung. Boleh, boleh. Boleh banget. Nah, Dears, jadi ini nanti Cirina akan langsung nunjukin untuk warna atau jenis bunganya ya. Ya, Kita kasih ini tuh. juga story ya, aku nggak rencanain, tapi kebenaran anggrek bulannya ada, jadi mungkin supaya para dears itu bisa tahu, oh ini anggrek bulan yang lagi hits nih sekarang gitu. Tuh, nanti kita bisa lihat langsung ya. Jadi para Dears yang mungkin masih bingung ya. Kadang-kadang kalau misalnya sudah menjelang hari pernikahan malah semakin bingung mau temanya apa. Yang tadinya mungkin Iya, aku mau tema ini gitu, tapi setelah mendekat hari H malah bingung. Nah, ini mudah-mudahan jadi referensi ya Cirina ya. iya. Ini adalah anggrek bulan yang kita pakai. Oke, cantik sekali. Oh, ini warnanya lebih ke kayak apa ya? Peach ya? Iya, dia guratannya itu guratannya kayak agak coklat gitu, jenisnya mocha. Mungkin ini karena teknik apa, karena cahaya ya, jadi kurang begitu jelas. Tapi ini adalah yang bidai. Jadi warna anggrek bulan yang seharusnya putih dengan teknik pewarnaan dia menjadi ini. Nah, bunga ini yang sangat-sangat favorit di request sama para pengantin. Tapi sebenarnya kalau untuk mengikuti bunga dekorasi, jenis bunga itu balik lagi pertama sih sebenarnya kita tanya dulu pengantin itu sukanya jenis bunga apa. Misalkan ada lagi yang jenis bunganya yang kita bisa bilangnya oritogalum, yang ada lagi jenis bunganya yang emang nggak jarang kita bisa dengar seperti rose ataupun lily gitu yang udah biasa kita dengar gitu. Nah, Hmm. hanya saja bunga-bunga tertentu emang dia ada seasonalnya. Jadi kita selaku profesional flower stylist juga harus kasih second opsi supaya kalau sampai bunganya tidak ada yang di request itu kita ada opsi lain. Oke, gitu. Jadi emang balik lagi sebenarnya ya, pengantin tuh maunya yang apa, nanti dicariin deh pokoknya ya. Iya, nah contohnya kayak ada di sini tema yang kemarin aku bahas sedikit ya, Hmm. jenis bunga yang kita pakai. Untuk warnanya kita carinya yang warna-warnanya yang striking, yang lebih cerah, karena biasanya lighting ambience yang ada di dalam tema Under the Sea itu umumnya yang gelap, karena kan kita sebenarnya ada di dalam lautan. Ya, nah jadi untuk capture sama kamera dan juga untuk menarik mata, kita harus pakai warna-warna bunga yang cerah, yang terang gitu. Nah, contohnya fuchsia, orange, biru, ungu gitu loh. Fluorescence misalnya ungunya, terus begitu kita juga pakai warna kuning dan warna-warna pokoknya yang terang supaya lebih terlihat menarik pada saat di foto kamera. Mm-mm. Dan warna-warna kayak Untuk gitu tuh dicari ya Ci ya, warna bunga kayak fuchsia gitu-gitu ya. ada ya, itu kita bisa cari dengan berbagai jenis bunganya. Nah, kalau untuk jenis bunganya sendiri, pada saat tema Under the Sea itu, aku kebenaran pakai amaranthus hijau. Sayang Hmm. aku nggak bisa unjukin amaranthus hijau lagi nggak dipakai minggu ini. Cuma Oh amaranthus iya. hijau bentuknya itu bentuknya dia kayak panjang, menjuntai warnanya hijau. Nah, ini kita berandai-andai ini seperti lumutnya gitu loh. Jadi di dalam rangkaiannya itu kita pakai amaranthus hijau. Lalu kita pakai juga hydrangea warna biru. Itu kita berandai-andai seolah-olah itu seperti um, koral ya, seperti bilangnya terumbu karang gitu. Oh Nah, gitu. terus hidrangnya itu yang kayak orang bilang bunga kol, bilangnya ada yang bunga seribu pecah, apa seribu apa kaca apa gitulah. Tapi kita Oh, bilangnya hydrangea. Terus udah oh. gitu ada lagi bunga yang kita pakai itu adalah dianthus. Dianthus itu sejenis carnation, cuma dia yang emang import. Kalau dianthus dia lebih besar. Kelopaknya kalau kamu perhatiin itu dia bentuknya seperti kulit kerang, Hmm, gitu. bergelombang. Ya. Bergelombang ya.
Ya. Jadi Nah, jadi dari memang semua itu yang kita lihat pada di apa situ. ya Ci ya bunga-bunganya ya. Iya. Heeh. Kayak yang Cirina bilang bahwa kalau misalnya undersea, tadi kita lihat juga dekorasinya kalau undersea itu kan memang cenderung agak gelap gitu suasananya. Jadi kalau misalnya warna bunganya tidak cerah, malah jadi nggak kelihatan ya Ci ya bunganya ya. Jadi Betul. Heeh. ya gitu, jadi nggak hidup gitu. Makanya Ya. dibutuhkan warna yang cerah. Nah makanya kalau Dears punya tema apa tuh memang harus dikonsultasikan dulu. Karena kayak Cirina kan memang sudah Betul. 8 tahun di dunia perdekoran ya. Jadi emang udah pasti lebih paham. Karena kadang-kadang ada pengantin yang mungkin biasanya aku sukanya warna pink misalnya gitu. Tapi ternyata tidak cocok dipaksa untuk tema dekorasinya gitu kan. Nah, biasanya kan dicari jalan tengah ya, Ci ya. Bagaimana caranya supaya tetap kelihatan bagus. Karena ada beberapa warna yang terkadang dipaksain nyatu ke dekorasinya itu malah nggak nyambung gitu. Bener nggak sih, Ci? Karena warna itu kan bener-bener sangat kontras sekali gitu. Iya, makanya kita sebagai dekorator harus bantu calon pengantin itu untuk memberikan warna-warna sekundernya. Jadi warna-warna yang bisa berdampingan dengan warna yang dia sukai. Misalnya dia sukanya warna apa tertentu itu menjadi warna dominan. Walaupun tidak sesuai sama tema, nah kita harus emang mengkomposisikan presentasi dari jumlah warna yang harus kita pakai. Gitu. Jadi tetap Oke. ada warnanya mereka supaya mereka juga happy. Nah, pokoknya di ya maunya kayak gimana. Oke, next question ya, Ci. Apakah tren visual art ini Ya, menjadi bagian dari dekorasi untuk mewujudkan dekorasi yang tematik gitu? maaf tadi pertanyaannya. Tren visual art itu apakah Oh iya, menjadi iya. bagian dari dekorasi untuk menunjukkan dekorasi yang tematik gitu? Ya. Dan visual art itu berarti seni yang terlihat ya. Banyak pengantin, calon pengantin itu mereka kadang nggak kebayang kalau kita tidak menggunakan media gambar dari suatu ide dekorasi yang kita akan kerjakan. Sehingga visual art ini sangat penting menurut saya di dalam dunia dekorasi, apalagi tematik, dengan segala detail elemen-elemennya, itu perlu direalisasikan supaya mempermudah calon pengantin itu untuk bisa memiliki bayangan kira-kira apakah visualisasinya mereka itu sudah sesuai ekspektasi mereka sudah sesuai dengan apa yang kita gambarkan. Oke, jadi tapi sebelum maksudnya sebelum pengerjaan tuh biasanya kan tetap ada dikasih gambaran atau maksudnya at least didesain dulu kan Ci ya? Betul. Nah, jadi kita prosesnya biasanya setelah menggather informasi dari si pengantin, itu menjadi bahan referensi informasi kita, ide-ide itu, lalu itu kita kembangkan dalam bentuk suatu tema, dekorasi, dan kita gambar, harus kita gambar dalam bentuk 2D. Kalau sampai misalkan masih, biasanya kita ada lengkapi juga dengan gambar aksonometrinya, supaya dalam satu ruangan itu kira-kira akan menjadi seperti apa. Bahkan untuk kasus-kasus tertentu dengan desain bangunan yang unik-unik yang kita biasanya replika dari bangunan yang real ada di dunia, itu biasanya kita bikin motion 3D-nya supaya pada saat pengerjaannya kita tahu bentuk samping-samping dan depannya itu seperti apa. Gitu. Wow, luar biasa tuh, Dir. Jadi nggak perlu khawatir nanti hasilnya gimana ya, nggak ada gambaran karena akan ditunjukin dulu seperti 3D-nya gitu ya, Ci ya. Jadi kita kayak dikasih lihat gambar bener-bener real dekorasi yang udah jadi seperti itu kan ya, Ci? Ya, jadi kasus-kasus tertentu yang tadi aku bilang, yang strukturnya mungkin nggak kebayang pengantinnya, biasanya kita bantu dengan apa penggambaran secara aksonometri yang melalui sudut bird eye view ceritanya gitu. Jadi mereka kira-kira, oh dari atasnya kelihatannya kayak gini, ada bayangan, oh ruangannya kira-kira kayak gini. Oke, luar biasa sekali ya. Itu spesialnya The Sketsa Dekor. Karena nggak semuanya bisa begitu ya, Cia. Biasanya ada beberapa yang kayak ya udah di hari H baru kita lihat. Kan ada juga yang kayak gitu ya, Cia. Begitu di hari H ternyata nggak cocok sama keinginannya gitu. Dan itu kan jadi sedih banget ya, Ci. Kadang-kadang ya ternyata ekspektasinya jadi begini gitu. Realitanya jadi begitu, tidak sesuai dengan ekspektasi. Ya nggak sih, Ci? Jadi kita mencegah jangan sampai begitu lah ya, supaya Betul. yang mereka
sudah berikan kepercayaan kepada kita, itu kita bisa menjalani perjalanan itu dengan sebaik-baiknya, sehingga hari H juga bisa sesuai dengan ekspektasi mereka. Betul sekali. Oh iya, Ci, kalau misalnya di dekorasi itu sebenarnya seberapa pengaruh sih untuk lighting di dekorasi tematik? Apakah lighting itu menjadi satu kesatuan juga dari The Sketsa Decor atau vendornya lain lagi gitu untuk menunjang si lightingnya? Oke, lighting itu sangat-sangat penting di dalam dunia dekorasi karena tidak hanya menerangi bagian dari dekorasinya atau strukturnya yang diterangi, tapi dengan mereka memakai lighting designer pada saat ini, itu mereka menaruh titik-titik lampunya itu di spot-spot tertentu sehingga suatu permukaan bangunan terlihat gelap dan terang sehingga terlihat berdimensi gitu. Oke. Nah, itu sebabnya makanya sangat perlu lighting itu ada di dalam suatu dekorasi. Untuk menjadi satu kesatuan dalam sketsa, menurut saya pribadi sebaiknya itu lebih baik dipisah karena mereka itu memiliki teknik pemasangan sendiri, mereka juga memiliki teknik pencahayaan sehingga mereka menjadi satu vendor tersendiri yang emang bekerja sama dengan dekorasi dalam menciptakan suatu event gitu. Nah, akan lebih baik kalau lighting designernya bisa ketemu dengan si calon pengantin duduk bersama dengan si dekoratornya sehingga kita semua bersama-sama bisa dari awal itu mengetahui perencanaan yang akan dibikin pada hari H sehingga kita juga memiliki feeling dari keseluruhan dekorasinya. Oke, jadi kalau bisa sih vendor yang berbeda yang memang khusus ya Ci ya untuk vendor lighting. Dan memang perlu dibahas sekali supaya vendor lighting juga tahu, oh seperti ini dekorasinya. Jadi dia tahu lighting apa aja yang dibutuhkan, di mana bagian-bagian yang harus diletakkan pencahayaan yang lebih maksimal gitu ya Ci. Betul, betul, betul. Jadi pada saat hari H benar-benar sempurna terlihatnya. Karena kalau misalnya Ya, nggak ada bayang ya Ci ya, dekorasinya akan tidak terlihat gitu jadinya ya. ya, benar. Jadi kayak kurang hidup gitu, bukan tidak terlihat, tapi kayak kurang bernyawa gitu rasanya. Benar, jadi dia menciptakan suatu dimensi yang hidup jadinya gitu loh dengan adanya si lighting itu. Apalagi makin kesini sekarang vendor-vendor lighting yang teman-teman kita semua yang ada di Indonesia ini semakin canggih-canggih loh. Saya melihat terakhir ada yang mereka pakai campuran dengan multimedia LED screen TV gitu ya, yang bentuknya udah semakin aneh-aneh, ada yang melengkung, ada yang bisa taruh di flooring, itu berhubungan juga dengan lightingnya karena lightingnya itu bisa kita taruh moving head, bisa yang lightingnya bergerak seperti contohnya Under the Sea. Under the Sea itu salah satu partner vendor lighting saya menggunakan moving head, dia menggunakan efek seperti air di Oh, bangunan saya itu di bangunan pelaminan kemarin. Jadi ada satu momen yang mungkin itu movingnya itu nanti dikeluarin pencahayaannya supaya tamu yang datang pada saat ini kan sekarang banyak yang sitting party ya. Nah, jadi hmm. bisa merasakan feel-nya berada di dalam lautan. Tuh, betul betul betul. Jadi itu pengaruh banget ya, vibes-nya tuh biar dapet gitu. Mm-mm. Oke. Bahkan ada yang ya bahkan ada yang bikin bentuk ikan yang bisa Oh, bisa disorot keseluruhan ruangan. Jadi seolah-olah benar-benar kita ada di dalam lautan. Canggih sih. wah, Itulah makanya teknologi. kayak gimana ya? Bisa banget tapi diwujudkan gitu. Luar biasa. Emang makin kesini itu makin canggih banget ya, Ci. Kalau dulu kan dekor ya udah bunga aja tuh yang kita bahas ya. Kalau sekarang tuh udah pakai tematik segala gitu. Tapi Ci, Iya, apakah karena dekor itu bisa membuat dekorasi tematik gitu? uh, kalau sketsa sendiri ya, aku jawabnya ya. Tentunya kita bisa membuat dekorasi tematik dan kita bersedia untuk membuat aset-aset properti yang baru untuk menunjang si tema dekorasinya ini gitu. Jadi bisa kita. Iya, Kalau jadi orang lain kurang. di dekorasi tematik, The Sketsa menjadi salah satu referensi yang wajib ya untuk dipilih gitu. Tapi kalau misalnya so far lebih banyak yang tematik atau dekor-dekor yang minimalis aja sih, Ci? Kalau request dari pengantin?
Oke, itu balik lagi dari pengantinnya. Tapi karena ada pengaruh sosial media pada saat ini, contohnya ada wedding market yang memberikan informasi kepada calon pengantin dan juga berbagai sosial media referensi dari Pinterest dan sebagainya, membuat pengantin itu lebih terbuka, banyak ide karena dia banyak referensi yang dia kumpulkan sehingga kebelakangan ini saya lihat mereka umumnya yang datang ke Desketa sudah memiliki mood board sendiri. Bahkan kalau anak-anak interior yang mau wedding, mereka udah siap, udah kayak dekorator sendiri. Dia udah tahu, udah punya layoutnya, juga udah tahu posisinya mau di mana, cuma tinggal cari orang yang bisa bikinnya aja pada hari kayaknya. Ya. Kalau kayak gitu malah lebih lebih gampang ya Ci ya, karena udah datang dengan desain, hanya perlu dikerjakan aja gitu jadinya ya. Iya dan tidak. Iyanya adalah kita cari informasi udah pasti karena udah ada panduannya, pedomannya yang dari dia udah siapkan. Tidaknya adalah lebih serem malah menghadap klien-klien sudah memiliki ekspektasi tertentu. Jangan Oke, sampai nanti hasilnya tidak sesuai dengan apa yang sudah dia pikirkan. Jadi harus bener. super hati-hati handle pengantin-pengantin saat ini sekarang karena mereka emang lebih canggih-canggih ya informasinya. Karena memang zaman udah canggih ya, jadi referensinya udah dari mana-mana gitu ya Ci ya. Jadi begitu dateng Betul. tuh kadang-kadang temanya yang bener-bener out of the box banget gitu. Kira-kira Iya Cirina benar. pernah nggak dapat yang temanya itu bener-bener menurut Cirina out of the box, terus sulit gitu, tapi tetap bisa dikerjain, tapi nggak biasa aja gitu. Tema apa itu kalau Iya. boleh tahu? Oke, aku pernah bikin flying object. Jadi waktu itu pengantin groomnya sendiri adalah arsitek yang emang anaknya sangat unik, bikin bangunannya untuk mereka sendiri aja, bangunannya itu nggak pernah rata lurus seperti bangun ruko, nggak pernah lurus, jadi selalu bentuknya begini-begini. Oh, Nah, oke. jadi dia mau itu mencerminkan di dalam dekorasi wedding dia. Nah, itu yang membuat saya jadi nggak tidur 1 bulan, memikirkan gimana caranya supaya konstruksinya itu melayang. Dia minta flying object. Jadi dia mau dia punya pelaminannya itu melayang. Nah, sedangkan problemnya adalah di venue-nya saat itu belum ada hook rigging yang bisa ngangkut si konstruksinya si pelaminannya itu tersebut. Jadi kita berpikir gimana, gimana caranya bisa terlihat untuk melayang. Itu yang tersulit sih yang saya pernah hadapi. Tapi Dan terjadi masih berkesan sampai sekarang. akhirnya pelaminannya malah yang juga tapi. Lumayan dan akhirnya dia super happy sih. Sampai jam 7 mau masuk prosesi, dia telepon saya. Seingat saya telepon apa WhatsApp gitu. Dia bilang, say thank you. You are the only one yang bisa ciptain saya punya imajinasi. Aduh aku puji. Wah, Syukur banget deh pokoknya bisa akhirnya memenuhi dia punya itu kan imajinasi. Nah itu yang aku bilang sangat sulit gitu loh. Hmm. bener-bener. Wah, keren, keren, keren. Aku jadi penasaran, Ci, seperti apa sih? Kita cari nanti di Instagramnya ada ya, Ci ya? Di Artis. Mungkin karena itu sudah sangat-sangat lama ya. Nanti coba Oh, ya udah. aku korek-korek dulu saya masih ada gak gitu. Nanti mungkin yang punya pengen ngebayangin seperti apa, nanti boleh chat ke Cici kali ya. Kita mau tahu dong fotonya gitu. Tapi keren banget Aduh, sih. jangan cukup sekali aja Itu kan, yang itu bikin. kan, pengalaman juga ya, Ci ya. Secara udah 18 Iya, tahun di gitu. Jadi kayak hal-hal yang out of the box tuh bisa bisa diusahakan ya untuk diwujudkan iya, gitu. iya, Pengalaman. iya. Oke, nah jadi itu ya Dirs ya. Terkadang emang beberapa dari kita tuh kepengennya tuh kan kadang-kadang nggak biasa gitu. Nah makanya kenapa harus diomongin dulu, dibicarain dulu, dibahas dulu sama dekoratornya supaya bisa mendapatkan hasil yang benar-benar sesuai dengan ekspektasi. Jadi para Dirs jangan sungkan untuk berdiskusi terlebih dahulu ya Cirina ya sebelum Betul. menentukan mau jadi pakai tim dekor yang mana gitu, yang benar-benar sesuai di hati deh. Karena kan emang untuk perencanaan tuh cukup lama ya Ci ya. Biasanya Hamin Iya. berapa? Kalau tematik ya, Mm-mm. kalau khususnya dekorasi tematik itu saya minta jangan sebulan pastinya. Jadi kita emang harus direncanakan lebih menurut menurut pengalaman aku ya akan lebih baik kalau direncanakan itu lebih dari 6 bulan. Karena Hmm, 1 bulan aja kita itu untuk pengerjaan, terus biasanya 2 bulan sebelum itu kita pencarian bahan,
Terus kayak gitu belum lagi finalisasi desain karena sometimes kan ada juga yang kadang detail-detailnya harus direvisi, dirubah gitu loh. Jadi sebaiknya itu dipikirkan jauh-jauh hari disiapinnya. Karena nggak cuma dekorasi aja kalau tema wedding itu, wedding yang tematik itu harus ada juga item-item yang mendukung dari tema si weddingnya tersebut. Contohnya seperti kue yang terdekat. Kue itu bentuk desainnya itu sebaiknya sesuai dengan tema ataupun dari desain dekorasinya. Warna dari bunga-bunganya itu juga harus sesuai dengan warna-warna bunga dekorasi. Untuk kartu undangan, konsepnya juga harus sesuai dengan tema dekorasi juga. Lalu seperti Oh, souvenir, baik bajunya mama, bajunya among tamu, baju pengantin, itu semua kan harus dipikirkan secara detail dan rinci. That's why makanya daripada nanti terlalu mepet waktunya dan jadi stres sendiri, bride-nya biasanya itu lebih baik dilakukan kalau emang mau seperti itu, planningnya itu jauh-jauh hari. oke, jadi baiknya jauh-jauh hari ya, Dirs ya. Jangan mepet-mepet loh. Karena takutnya kalau misalnya ada yang tidak cocok di pertengahan tuh jadinya bisa ditukar. Oh, yang ini nggak sesuai nih, pengennya begini begitu gitu ya, Ci ya. Nah, kalau misalnya untuk Betul. baju, kalau misalnya disesuaikan sama tema tuh maksudnya kayak gimana? Misalnya temanya adalah under the sea gitu. Nah, baju pengantinnya itu yang cocok emangnya seperti apa? Oke, pada umumnya generalisasinya orang, oh ya udah bentuknya seperti mermaid. Tetapi bentuk pengantin itu bodinya nggak selalu bisa pakai baju yang bentuknya mermaid. Jadi nggak usah terpaku dalam bentuk mermaid. Pergilah ke profesional designer atau ke bridal yang bisa dikonsultasi dengan mereka kalau tema kalian adalah under the sea dengan bentuk postur baju saya seperti badan seperti ini, misalkan itu yang cocok apa. Even misalnya bentuk line aja atau bahkan tetap mau pakai ball gown tapi detail dari ornamen bajunya itu juga bisa mengandung unsur elemen under the sea-nya. Contohnya seperti crown-nya, mau seperti kayak Ariel yang ada lancip-lancipnya seperti itu, detail-detailnya mau ada kayak bordiran kerang atau apapun gitu. Itu bahkan ada yang dilukis ya, setahu saya baju pengantin itu ada yang dilukis, bentuknya mau seperti apa, itu juga bisa dikonsultasikan dengan si profesionalnya. Oke, jadi emang yang pasti sih harus bersinergi ya, maksudnya harus menyatu gitu, dekor dan juga busananya gitu, karena sangat berpengaruh ya Ci ya, ketika dekorasinya misalnya kayak jungle gitu, nggak mungkin kita pakai ball gown yang mungkin princess gitu, karena kan temanya juga udah jungle gitu kali ya Ci ya, kira-kira seperti itu ya. Ya, mungkin kalau sampai terpaksa atau mungkin tetap pengantinnya suka desainnya sebuah gaun sekalipun, tapi kalau kita lihat si Tinkerbell, itu bajunya juga ball gown, cuma dia ada detail-detailnya yang seperti si Tinkerbell, sehingga pada saat orang temanya jungle dan itu dia melihat, oh ini seolah-olah Tinkerbell nih, si Fairy yang menikah gitu kan, itu bisa kita belokkan ke arah situ juga gitu. Oh gitu. Yang penting main di warna juga ya Ci ya. Jadi kayak lebih menyatu aja sih sama dekorasi yang emang diinginkan gitu. Oke, jadi Betul. harus diperhatikan semua ya Dirs ya. Baik baju, warna, ya itu benar-benar harus diperhatikan dengan baik-baik supaya lebih menyatu lagi dengan dekorasinya. Nah, Ci, boleh nggak sih di-spill gimana sih untuk menentukan harga dekorasi yang tematik? Secara kita lihat dekorasi tematik itu luar biasa mewah sekali gitu kan. Boleh nggak sih di-spill gitu, Ci, untuk harga-harga, menentukan harganya? Kisaran aja Dalam harga mungkin. ya. Oke. Okay. Sebenarnya kalau misalnya harga itu menurut saya itu kalau kita bergerak sebagai custom dekorator, harga itu sebaiknya itu diberikan ke dekoratornya. Jadi dia udah ada certain amount yang emang udah dialokasikan untuk dekorasi, itu bisa didiskusikan dengan kami. Jadi kita bekerja dengan budgetnya mereka yang sudah mereka siapkan khusus untuk dekorasi. Hanya saja kalau mungkin ekspektasinya agak tinggi gitu pengantinnya, mungkin bolehlah disiapkan yang agak lebih besar budgetnya. Karena apa? Karena biasanya aset-aset properti itu kita harus bikin baru atau kita harus cari khusus untuk menunjang tema dekorasi kamu biar sesuai dengan temanya.
Beda dengan general dekorasi yang bisa dipakai istilahnya mungkin beberapa kali, yang atau bisa udah ready gitu. Tapi kalau konsep tematik itu biasanya kita harus beli bahan, kita harus bikin yang spesifik sesuai untuk menunjang tema dekorasinya. Oke, Nah, jadi jadi dibikin. kalau harga di compare sama iya, kalau harga di compare sama dekor standar biasa, umumnya jadi terlihat lebih sedikit, lebih mahal, lebih besar. Tapi nggak usah khawatir, biasanya kami memberikan penawaran harganya dalam bentuk opsional. Jadi nanti kalau boleh masuk dalam budget itu boleh diambil, kalau misalnya udah over budget itu bisa mungkin kita lupakan. Oke, jadi sebenarnya bisa disesuaikan juga sih. Misalnya kalau pengen tema ini, bisa nggak ya budgetnya segini gitu ya Ci ya. Jadi dari dekorator juga akan bisa menilai gitu. Oke, cukup nih, bisa nih gitu. Ya nggak sih Ci? Kalau misalnya nggak bisa, ya udah berarti nanti ditukar tema apa nih kira-kira yang bisa disesuaikan sama budget dari pengantin ya. Betul. Oke, nah kalau misalnya dekorator sendiri itu biasanya memberikan jasa gratis nggak sih Ci dalam perencanaan dekorasinya? Ya, kalau untuk Deskesa sendiri, aku biasanya memang memberikan free consultation kepada para calon pengantin pada saat initial meeting pertama itu. Biasanya akan didampingi dari tim Deskesa adalah anak-anak desainer, mereka dengan background interior design. Nah, mereka akan membawa ide ataupun mereka akan membawa tren warna apapun yang sedang lagi trending pada saat-saat ini gitu. Jadi mungkin dengan adanya informasi yang kita gali dari pengantinnya dikombinasikan dengan ide-ide yang dibawa dari anak desainer, mungkin akan tercipta suatu hal yang unik gitu untuk membuat sesuatu desainnya. Jadi buat para dis kalau misalnya mau konsultasi gak perlu khawatir ya, masih free kok untuk konsultasi dulu ya kan. Maksudnya nanya-nanya dulu gitu. Bisa dapat nggak nih tema yang diinginkan seperti itu. Jadi boleh nanti langsung dihubungi aja di Desketsa Dekor ya. Nah, Ci, kalau misalnya untuk dekorasi kan tadi Cici sempat bilang gak boleh jangan kalau bisa lebih dari sebulan. Tapi ada nggak sih so far yang dadakan gitu untuk tema ada Kalau paling untuk tematik ya, paling tematik tuh paling yang bener-bener menurut Cici udah mepet banget tuh berapa lama tuh? Ada yang sebulan gitu nggak sih? Dari kayak bulan depan mau nikah gitu. oke, tapi kita bisa sebenarnya hal seperti itu hanya saja under kontrolnya di tangan kita. Jadi Hmm, supaya mempersingkat waktu perencanaan karena waktunya udah mepet, itu kalau udah sebulan itu kan adalah sebenarnya waktu untuk kita preparation menyiapkan barangnya, lebih ke untuk produksinya. Jadi untuk perencanaan sebenarnya sudah tidak ada. Sehingga kalau sudah waktunya mepet, sebaiknya percayalah pada kami semua, para profesional dekorator di Indonesia yang sudah biasa mendekorasi, dan nanti kami akan memberikan ide-ide apa dengan barang-barang yang ada bisa dikolaborasikan sesuai dengan konsep temanya. Gitu. Oke, jadi gitu ya Dirs ya. Kalau misalnya mau mepet ya dipercayakan aja. Tapi kalau misalnya yang masih banyak perkembangan, tolong jauh-jauh hari dipersiapkan dan didiskusikan dulu minimal 6 bulan gitu ya. Supaya Ya, bisa menciptakan dekorasi yang benar-benar sesuai sama keinginan para Dirs gitu. Nggak terasa kita sudah 45 menit ngobrol, Cirina. Sebelum kita tutup live kita, Cici Rina boleh nggak sih kasih pesan buat para Dirs yang mungkin dalam waktu dekat akan melangsungkan pernikahannya nih. Boleh Ci kasih pesan dan juga saran buat Dirs yang dalam waktu dekat ingin melangsungkan pernikahan. Silakan Cirina. pesannya bagi menurut saya, buat kalian, wedding is all about you. Jadi semua perencanaan ada di tangan kalian. Jadi apapun, siapapun yang akan menginterview, memberikan informasi, cukup sebatas informasi, tapi balik lagi, decision adalah di tangan kalian. Jadi kalian tidak bingung terinfluensi dari manapun. Dan sarannya adalah, semoga kalau sudah menemukan para vendors yang sudah kalian pilih, percayakanlah kepada mereka, termasuk salah satunya adalah dekorator yang harus mengerjakan sebaik-baiknya untuk wedding kalian.
Jadi tolong kalau sudah menyiapkan suatu ide dan sudah dibuat desain-desain gambarnya, tidak boleh lagi melihat kanan kiri lagi, kita stick on apa yang sudah kita rencanakan sebelumnya, supaya hasilnya bisa lebih maksimal di produksinya. Itu saran saya. Oke deh, Cirina. Thank you banget ya. Udah kasih banyak sekali referensi dan juga sangat bermanfaat pastinya buat para dears yang akan melangsungkan pernikahan. Jadi punya satu referensi. Oh oke, jadi sebelum menentukan tema dan juga sebelum menentukan vendor jadi lebih banyak mempertimbangkan dulu. Terima kasih Cirina sekali lagi. Sukses terus untuk The Sketsa yang sudah 18 tahun dunia Terima kasih perdekor. waktunya untuk Dears yang sudah menemani kita berdua ya di sini ya, Jess. Yes, thank you banget juga Ci. Jangan lupa untuk para dears ya, khusus untuk kalian yang mau melakukan transaksi nanti bersama dengan The Sketsa Group Decor ya, kalian bisa dapetin cashback 10% ya dari The Sketsa Decor. Khusus untuk kalian yang ingin melakukan transaksi dalam hanya 1 bulan ini ya, jadi kesempatannya cuma 1 bulan aja, sayang banget dapat cashback 10% dari total transaksi yang bisa digunakan nanti untuk lighting ya. Jadi langsung segera hubungi Cirina sekarang juga. Oke deh, thank you banget, sehat-sehat selalu, sukses terus untuk The Sketsa ya. Sampai jumpa lagi. Makasih. Dadah. Bye. Thank you. Nah, Dears, itu dia tadi kita udah ngobrol bersama dengan Cirina dari The Sketsa Group Decor. Luar biasa sekali. Kalau yang pantengin dari awal pasti udah lihat ya bagaimana kerennya dekor-dekor dari The Sketsa dengan dekorasi tematiknya yang banyak banget. Jadi yang ketinggalan nanti bisa lihat live kita di feed Instagramnya Wedding Market. Dan aku mau ingetin buat para dears yang mungkin dalam waktu dekat akan melangsungkan pernikahan, lagi prepare nih saat ini, ya kan? Langsung aja boleh cek fitur di website Wedding Market, karena ada banyak banget vendor pilihan, mulai dari venue, kemudian dekorasi, fotografer, ya kan? Ada entertainment, dan masih banyak lagi. Yang tentunya bisa membantu kamu dalam mempersiapkan pernikahan kamu, ya. Dan kamu juga kalau misalnya mau memilih wedding package bisa langsung nanti konsultasikan dengan wedding consultant profesional. Dan banyak banget tentunya keuntungan yang bisa kalian dapetin. Jadi langsung aja kunjungi website Wedding Market dan juga stay tune terus di Instagram kita yaitu @weddingmarket_id karena nantinya banyak banget info update promo-promo terbaru. Jadi buat para dear sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan live Instagram Wedding Market hari ini bersama dengan The Sketsa Decor ya. Sekali lagi buat yang ketinggalan live kita nanti bisa lihat langsung di feed Instagram Wedding Market ya. Sampai ketemu lagi di live Instagram selanjutnya. Sehat selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.